klik tombol simpan data. Simpan data klik 2 kali seperti biasa. Oke, di save button klik di sini. Kita akan menambahkan juga seperti biasa teman-teman, kita menggunakan try catch di sini. Kita akan membuat sebuah variabel terlebih dahulu, result, variabel kosong ya, dialog result. Lalu result ini akan kita isi dengan message box show. Oke, ini akan muncul peringatan ya teman-teman. Di sini kan kita tampilkan peringatan jika nanti pas jadi klik tombol simpan, itu akan peringatan apakah Anda benar-benar akan menyimpan data ini apa tidak gitu kan. Apa kamu yakin akan menyimpan data ini gitu kan, datanya. Nah, ini itu untuk terus koma, terus parameter berikutnya itu untuk title di atas peringatannya nanti. Kita aja misalkan aplikasi crude keren misalkan ya. Nah, terserah teman-teman bisa mengisinya suka-suka teman-teman lah. Terus di sini kemudian koma lagi. Selanjutnya teman-teman bisa isikan message box button ya. Message box buttons. Ini untuk bagian OK-nya. Terus ini message box iconnya. Ini itu sebagai information ya bentuknya. Oke, seperti ini ya. Kita enter di sini setelah selesai. Lalu selanjutnya kita akan membuat sebuah condition if jika resultnya nanti teman-teman pas dialog itu muncul, teman-teman klik yes, yang akan terjadi adalah kita akan validate dulu datanya, lalu kita akan melakukan perubahan terhadap binding source-nya, akan menghentikan semua editannya, lalu kita akan merubah tabel adapternya, mahasiswa tabel adapternya, kita akan update datanya, update all ya, data yang di dalam dataset. Ini bukan ini ada error ya. Apa ini errornya? Ini ada kesalahan temannya, bukan mahasiswa tapi kalau nggak salah itu tabel adapter deh, tabel adapter manager ya. Di sini adalah tabel adapter manager, teman-teman klik. Nah, ini ya tabel adapter manager, harus update all. Yang diupdate-nya adalah datasetnya, udah pasti ya. Lalu kita akan tampilkan lagi message box-nya. Kita menampilkan message box, kita memberikan peringatan data berhasil disimpan. Title-nya kita bisa aplikasi crude keren, samain aja ya, crude keren. Lalu mahasiswa sih, message box buttons, message box buttons .ok. Message iconnya ini berupa information juga, information. Oke. Jika terlalu cepat nanti teman-teman boleh ini aja ya, di pause aja. Lalu setelah berhasil disimpan, kita akan merefresh data di sini. Akan panggil function refresh data yang sudah kita buat tadi ya. Lalu kita akan buat tombol add buttonnya menjadi tambah data lagi. Oke, seperti ini. Lalu di bagian exception-nya di sini. Ya, teman-teman mungkin bertanya ya, kenapa kok sekarang menggunakan message box? Tadi menggunakan MSG box, itu sebenarnya sama saja teman-teman ya. Teman-temannya boleh suka hati lah menggunakan message box atau MSG box. Misalkan di sini bagian save, data gagal di save, gagal disimpan, peringatan. Kita tampilkan juga errornya. Sekali lagi yang saya jelaskan bahwa di
catch ini adalah bagian untuk jika nanti ada proses yang gagal. Oh sorry, ini tuh title-nya masa kayak gini. Tuh title-nya kita ubah menjadi aplikasi CRUD keren. Mantap. Message box button kita tampilkan oke saja, lalu message box iconnya information. Mana ya, nggak muncul ya, information. Oke. Enter. Oke, selesai ya. Oke. Nah ini ya teman-teman ya. Jika ingin melihat codingan komplitnya, silakan teman-teman pause terlebih dahulu. Oke, untuk bagian save sepertinya sudah oke ya. Kita akan save dulu, save all. Kita akan coba lagi start. Oke, di sini sudah muncul. Kita akan tambah data terlebih dahulu. NIM-nya kita isi 3119102. Nama lengkapnya Firly. Tanggal lahirnya adalah bodo amat ya. abc@gmail.com. Universitas Pelita, jurusan komputer, kita nggak salah aja teman-teman. Untuk sebagai data dummy, checkbooknya jangan lupa cek. Lalu klik simpan data. Oke, apa kamu yakin akan menyimpan data ini? Nah ini untuk yang tadi ya. Nah, aplikasi CRUD keren ini buat yang tadi ya, jika teman-teman merubahnya jadi silahkan. Oke. Nah, simpan data. Oke. Ternyata datanya tidak berhasil kesimpan. Sudah. Oke, sudah ada ya. Datanya sudah berhasil tersimpan ya. Coba deh kita ulang lagi deh. Kita start. Oh, datanya belum tersimpan ya teman-teman ya. Datanya tidak ada nih. Saya cek lagi di sini, datanya tidak ada. Berarti ada yang salah dari codingannya. Coba kita lihat terlebih dahulu apa yang salah dari codingan kita. Apakah di bagian dari teman-teman bisa langsung ke bagian tabel di sini. Tabel ini teman-teman nanti silahkan klik dan muncul segitiga seperti ini, teman-teman klik juga. Nah, untuk enable adding, editing, deleting, enable column reordering juga teman-teman hilangkan semua checklistnya. Iya teman-teman, setelah saya telusuri errornya, ternyata kita salah menuliskan coding ya teman. Bukan kita ya, maksudnya saya salah menuliskan coding di bagian save buttonnya. Seharusnya ini di bagian setelah di bagian inisialisasi variable result itu yang messagebook.show. Terus di parameter messagebook buttons itu bukan messagebook buttons oke teman-teman, tapi yes atau no. Kenapa di sini yes atau no bukan oke? Karena ini sebenarnya sebuah pilihan. Makanya di bawahnya itu ada sebuah pengkondisian if atau condition. Jika dialog resultnya yes, nah kalau tadi kita di situ oke, itu sebenarnya tidak ada hasilnya yes atau no ya, itu hanya oke saja gitu. Kalau yes or no ya kita berarti artinya punya sebuah dua pilihan antara yes dan no. Makanya di sini dialog resultnya itu yes. Tadi kita ada salah di situ. Sekarang akan kita coba lagi ya, kita start di sini. Oke, di sini ini udah ada data yang sudah saya tambahkan ya. Kita akan mencoba menambahkan data baru. Klik tambah data baru. Nah, otomatis dia langsung clean dan fokus kursornya ke bagian ini. Jadi kita langsung bisa mengetik di sini 3111. Misalkan kita tulis, misalkan namanya Firly Apriansa. Tanggal lahirnya, untuk milihnya teman-teman bisa klik di sini ya. Klik lagi. Kita bikin data yang betul dulu, 2000 April 2020. Nah, ini tanggal lahir saya masih muda teman-teman ya. Perlu teman-teman ketahui, for information saja. Oke, di sini gmail.com. Pelita Bangsa. Teknik Informatika semester 4. Checkbooknya kita klik. Oke, lalu kita simpan. Nah, hasilnya ada yes no. Kita
kita klik yes, datanya otomatis sudah berhasil disimpan. Nah, datanya langsung otomatis berada di bawahnya teman-teman ya, ini. Oke, kan? Oke. Jadi kalau kita select datanya di sini, datanya akan muncul di atas. Nah, ini tuh berfungsi di select seperti ini muncul di atas itu berfungsi untuk nanti ketika kita akan mengedit datanya ya. Jadi kita tidak menambahkan tombol edit data di sini, melainkan kita nanti kalau mau edit itu langsung klik datanya, edit, klik simpan lagi gitu. Jadi sebenarnya ini untuk mengedit data itu sudah bisa teman-teman ya. Jadi misalkan teman-teman mau merubah data yang atas ini ya, misalkan kita rubah namanya menjadi Michael, ini. Ketika teman-teman simpan data, yes, datanya itu langsung otomatis terubah. Nah itu, jadi ketika kita mengcoding untuk bagian save data saja atau save button saja, itu langsung berfungsi untuk tambah data dan juga edit data, seperti itu ya teman-teman ya. Jadi teman-teman bisa silakan untuk mempelajari logikanya ya perlahan-lahan. Lalu kemudian kita akan menambahkan satu lagi berarti ya, kita akan menambahkan untuk yang hapus data. Kita kembali lagi ke Proming Design. Teman-teman langsung saja seperti biasa double klik di hapus data. Oke, di sini seperti biasa kita akan menambahkan try catch. Untuk try catch di sini langsung aja kita gunakan condition. Sebenarnya seperti para master-master di programming bilang dan beberapa quotes bilang di programming bahwa banyak jalan menuju Roma. Jadi sebenarnya codingan kita itu untuk menghasilkan suatu hal yang sama, untuk menghasilkan suatu hasil yang sama, bisa saja tidak sama itu codingannya, bisa saja berbeda atau bahkan sangat berbeda itu teman-teman ya. Jadi ini logika yang masuk di saya seperti ini untuk cara menambahkannya atau logika crude-nya. Jadi jika teman-teman nanti memiliki logika yang lebih keren, yang lebih gampang, yang kodenya lebih sedikit, wah itu lebih bagus lagi bagi teman-teman. Seperti itu ya. Kita akan menambahkan di sini untuk tombol delete ya. Hati-hati nih di sini di message box buttonnya kita akan gunakan yes, no, bukan oke. Lalu message boxnya ini message box iconnya kita gunakan sebagai sebuah sebuah icon question ya, karena ini adalah sebuah pertanyaan. Kemudian parameter berikutnya kita akan menggunakan sebuah defaultnya, message box default button. Kita akan gunakan button 1 ya teman-teman ya. Oke, bahkan 1 nanti yang defaultnya itu di yes-nya berarti ya. Lalu di sini teman-teman bisa menambahkan sebuah inisialisasi untuk message box-nya ya, di setelah contohnya ini sebelum den sama dengan inisialisasi itu sama dengan ya Windows titik forms titik dialog result titik yes. Oke, lalu then, lalu enter. Oke, di sini kita akan melakukan perubahan terhadap binding source-nya terlebih dahulu. Kita akan remove ya, lakukan remove current. Lalu kita akan menghentikan editannya seperti biasa di binding source-nya and edit. Untuk tampil adapternya jangan lupa kita akan edit. Maksudnya update ya, bukan edit. Update. Tidak usah update semua ya, kita update data yang memang dipilih saja gitu. Dataset mahasiswa jangan lupa. Lalu refresh juga datanya biar menggunakan nanti data yang tampilkan adalah data yang terbaru sesuai di database. Refresh data. Jangan lupa kita sampaikan pesan juga kepada pengguna kita bahwa data berhasil dihapus. Seperti itu. Lalu di sini kita gunakan aplikasi CrudeCran. Mantap nih, aplikasi CrudeCran. Lalu message box buttons-nya mana ya? Message box buttons sini oke ya. Message box iconnya kita gunakan yang information saja.
information. Oke, selesai. Nah, oke. Kita akan tambahkan else ya teman-teman jika nanti gagal ya. Kita tambah else di sini, else. Jika gagal kita return saja. Jadi kalau misalkan datanya bukan maksudnya gagal ya, tapi misalkan diklik no, nanti kita return saja atau kembalikan ke semula gitu. Tanpa seperti tidak melakukan apa-apa gitu. Untuk di cache-nya sendiri saya akan menambahkan sebuah message box seperti biasa. Message box.show, datanya adalah hapus data gagal itu, hapus data gagal. Jangan lupa ya tampilkan pesan errornya biar nanti kita ketika ketika melakukan debugging itu gampang ya, atau nanti kita menelusuri errornya apa gitu gampang. Ini pesannya kita ambil dari xmessage to string, kita rubah ke string. Jadi bagi teman-teman yang sebenarnya ingin seru nih di bagian desktop ini nih, bagaimana sih kita ingin belajar lebih dalam lagi, boleh ya teman-teman ya, kita belajar bersama-sama. Saya juga sebenarnya belum terlalu mendalami mengenai desktop apps ini, jadi hanya ya baru dasar-dasarnya saja, untuk logika sederhananya saja. Jadi bagi teman-teman yang berminat untuk mendalami, mari kita belajar bersama-sama lebih dalam lagi. Sebuah buttons, oke. Message icon, message box icons. Ini kita rubah error ya. Kok error? Oh iya bener error ya. Kayaknya ada yang salah deh. Ini ada sebuah merah di sini. Kita lihat dulu apa error salahnya. One of the allocated values. Exception adalah invalid random argument exception. Hapus message to string. Message box icon. Apa ya salah ya? Sorry, di sininya teman-teman, maaf. Kita kurang penambahan atau concat untuk stringnya. Tapi masih ada error juga ternyata teman-teman. Komanya, maaf. Oke, bukan pakai koma ya, tapi pakai dan. Ini sebagai untuk menggabungkan hapus data gagal dengan pesan teks atau message error dari application-nya sendiri. Kita save ya, atau save all di sini. Kita coba lagi, kita start. Oke, di sini sudah ada datanya. Kita akan coba hapus data Michael ya, karena saya tidak kenal Michael ini siapa. Kita pilih data Michael, lalu hapus data. Yes, data berhasil dihapus. Oke, data benar-benar terhapus ya. Terus kalau misalkan kita klik ini, hapus, no. Nah, tidak terjadi apapun ya. Tadi kita cuma mereturn saja. Kita klik exit. Oke, itu teman-teman ya. Kita sudah selesai melakukan CRUD dengan baik. Jadi teman-teman, jika teman-teman seperti ingin menambahkan di bagian desainnya, misalkan teman-teman punya desain yang menarik, teman-teman boleh silakan berkarya sesuai dengan yang teman-teman inginkan ya. Teman-teman bisa melakukannya di properties di sini, dan ini akan saya tampilkan ya contoh project saya yang telah selesai saya kerjakan. Jadi untuk sebagai bahan referensi teman-teman untuk tampilannya, misalkan teman-teman ingin menambahkan tampilannya. Untuk tampilan yang saya buat itu seperti ini teman-teman ya. Jadi ini adalah tampilan yang saya buat. Jadi kita coba start aja ya. Oke, jadi tampilan yang dibuat itu seperti ini teman-teman untuk saya. Ini untuk tampilan aplikasi saya nih, dan nama firly-nya juga di sini. Jadi teman-teman ya boleh silakan berkarya suka teman-teman. Rasanya itu sih yang dapat saya sampaikan. Oh iya, satu lagi yang ingin saya sampaikan, mumpung masih ingat, mungkin teman-teman akan mengalami ketika menjalankan application-nya atau Windows application-nya itu tampilan yang ketika dijalankan di start ini, nah di sini tuh tampilannya itu seperti blur atau buram ya, tidak jelas. Nah untuk supaya tidak menghilangkan blur atau buramnya itu, teman-teman
bisa melakukan beberapa pengaturan ya teman-teman ya. Teman-teman bisa ke project, lalu crowd with access properties. Nah, terus di sini teman-teman bisa ke mana ya? Saya lupa. Oh ya, ke P window setting. Nah, di P window setting ini di app.minipage teman-teman bisa ke paling bawah sekali. Nah, di sini. Nah, nanti teman-teman bisa lihat di sini di bagian application Microsoft.com yang bagian Windows setting itu DPI aware. Nah, mungkin di teman-teman itu nanti tampilannya akan seperti ini. Akan berpenampilan hijau seperti ini. Nah, jika teman-teman tampilannya masih hijau seperti ini di bagian ini yang ada DPI aware-nya, teman-teman bisa hapus saja ya. Supaya tampilannya menjadi biru, kemudian teman-teman boleh save lalu coba jalankan lagi, pasti tampilannya sudah sebagus itu ya. Dan jika teman-teman ingin membuktikan apakah file Microsoft Access-nya benar-benar berubah atau tidak, jadi teman-teman bisa melakukan seperti ketika menambahkan data, jadi teman-teman langsung cek filenya berubah atau enggak, itu seperti itu. Saya rasa cukup sekian ya untuk tutorial kali ini sudah sangat panjang sekali tutorialnya. Terima kasih, mohon maaf bila saya menjelaskan terlalu cepat atau mungkin tidak jelas. Jangan lupa teman-teman, bagi yang ingin berdonasi silahkan klik link Saweria di bawah biar saya semangat lagi membuat tutorial untuk membantu teman-teman semuanya. Terima kasih banyak ya teman-teman atas perhatiannya, mudah-mudahan sukses selalu. Sekian dari saya Pilih Apriansa, mohon maaf bila ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.